BG. Sudah lah. Mana sih? Mantan dah di set namanya biar kita tak tahu. Iya, jujur. Bukan singkatan dari Balik. Sana dulu tuh. baru gini Bang. Kau mau cari gitu kan, belum kan? Ya. Inilah cinta lama jangan harus. Sebelah tuh aku lah langsung ke sini. Sudah kalian capeknya. Sudah keluarga. Dah. Iya sih. Tahu besar katanya dah. Apa sih? bilang kau dah mau kan Mano? Apa sih Bilang bahasa deh. dia tahu besar. Oi, Maksudnya tuh ketawa, aku tuh ketawa. Besarnya berarti kayak memang selucu itu maksudnya. oi, minjam aku nak balas Adrian yang aku duit kasih. Kalau tidak mau kayak mana? Untuk bayar gedung ke. Kalau gedung yes. Aku punya 5 juta aku udah jual gedung. 35 an ke orang. Satu orang 35 an. Berapa sistem? Belum lagi Iya. lighting. Iya. Aduh udah 20 orang. Tadi aku buka apa ya tadi itu? Oh iya aku nanganin admin juga. Lewat apa? Oh ya, 20 semua. Masih Pasti tidak ada mau ada belajar. Kau yang mana emoji tidak mau aku tadi? Enggak mau. Iya kan? Gak mau. Oh, refleksi di. Ini pakai Tidak usah, Yutan. Karena gemoy. Benci. Tidak usah ngira gemoy. Udah, dia senang ikut. Gak kuat. Benci. Isi video kita nih ketawa besar kau lah. Oh, refleksi Tinder kan? Woi, apa judulnya kirim, Jo? Judulnya apa? Ada tuh. Di grup lo cinta. Tahu ya kau. Oh, ini ya. Udah. Tanda-tanda gak pernah buka Oh, WA. dia pakai teks dan roman aja ininya. Jadi agak aneh dah sih kayak di GPT itu kan ininya Oh, bukan iya. roman, kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas membahas tentang 7 yang temanya yaitu penyusunan modul ajar RPP yang terdiri dari struktur, langkah, sumber belajar, terus integrasi literasi sampai dan numerisasi. Terus ada pun yang pertama ada struktur modul ajar atau yang sering kita dengar dengan RPP. Nah, struktur umum yang perlu tuh meliputi ada identitas pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran, materi, laporan kegiatan, media atau sumber belajar dan asesmen dalam modul ajar. Begitu juga partisipasi waktu, model pembelajaran, sarana dan prasarana, serta persyaratan kompetensi peserta didik. Untuk RPP, komponen yang sering ditelaah meliputi identitas, tujuan, materi, metode, letak kegiatan, sumber atau media belajar dan penilaian. Nah, yang pertama ada meliputi identitas. Identitas itu biasanya ditaruh di paling atas dari modul ajar. Itu tuh berisi tema, mata pelajaran, ya kan, alokasi waktu, terus apalagi isi data sebenarnya model apa yang digunakan pada model ya, terus kelas atau fasenya juga. Nah, di bawahnya tuh juga ada identitas yang untuk siswa tuh identitas siswa. Nah, sebelum kita memulai itu tuh kita harus mengidentifikasi sebenarnya strukturnya tuh udah harus menginterpretasi itu kan ya, itu menurutnya aku gitu di atas karena kayak kita ketahui saja nih, soalnya kita kan beberapa kali bikin modul dengan dosen selalu beda-beda bagaimana cara kerjainnya gitu kan. Kayak kalau sama kemarin sama Ibu Isnania
kalau yang saya sendiri bikin biasanya di atas sekali pasti identifikasi siswanya, kayak kebutuhan siswanya apa yang belum mereka kuasai, terus apa kelebihan kekurangan mereka dalam pembelajaran itu, pokoknya lingkungannya juga kayak gimana gitu kan. Terus pokoknya gitulah identifikasi gitu. Ya itu maksud saya. Identitas siswa gitu. Terus yang di bawahnya biasanya ada capaian pembelajaran, tentunya itu diambil dari apa sih namanya, pokoknya dari sananya, dari kurikulumnya, dari sananya. Jadi kita mengambil itu, nggak boleh kita rombak sama sekali, nggak boleh diubah, nggak boleh, pokoknya itu tuh dasarnya gitu, dasarnya. Terus di bawahnya lagi pastinya ada tujuan pembelajaran, itu tuh baru dari tujuan apa yang mau kita capai. Nah, tujuan sendiri tuh semua itu tuh nggak boleh asal-asalan, karena itu tuh menentukan tujuan itu fungsinya kayak dalam satu hari. Pokoknya tujuannya tuh apa yang mau kita capai pada pembelajaran hari ini gitu. Jadi kita nggak boleh bikinnya masing-masing. Misalnya kita mau mereka mau mencapai hari ini, mereka bisa mengidentifikasi misalnya tentang apa, di sini kita selalu sebut tentang panca indera gitu, identifikasi misalnya panca indera. Jadi ya tujuannya yaitu peserta bisa mengidentifikasi tentang panca indera, terus macamnya gitu kan. Nah, jadi memang betul-betul jadi acuan kayak dalam pembelajaran hari itu kita harus membuat siswa tuh paham tentang panca indera tersebut. Terus di bawah biasanya tujuan pembelajaran itu terdiri dari 1 atau 2. Nah, 1 atau 2 itu tergantung dari bisa atau enggaknya dalam satu pembelajaran itu tercapai. Misalnya kayak dalam satu pembelajaran itu bisa tercapainya 2 ya, bisa bikin 2. Tapi kalau misalnya tidak bisa, cukup bikin 1 aja tujuan pembelajaran dalam sekali sekali pertemuan gitu, atau 2 GP biasanya. Terus di bawahnya lagi ada dimensi profil lulusan gitu. Nah, jadi itu ada 8. Ada 8. Nah, dalam satu kali pertemuan itu kita nggak harus semuanya, jadi bisa 2, 3 gitu. Apa yang nantinya masuk, bisa jadi kayak kolaborasi, bisa jadi di dalam pembelajaran nanti ada kayak gitu tuh bikin kerjasama antar kelompok, bisa jadi nanti kreativitas. Nah, dalam pembelajaran itu kita suruh dia bikin apa gitu. Nah, pokoknya itu tuh nggak harus semuanya, karena belum tentu tercapai kalau nanti semuanya. Terus di bawahnya juga ada apa tadi yang 3? Dimensi profil lulusan tuh di bawahnya tuh ada salah yang kayak media, bisa jadi media kayak di situ ditulis medianya tuh misalnya dalam pelajaran kita mau bikin apa gitu. Misalnya medianya kita mau bikin apa gitu. Cari. Ini mau belajar. Itu yang dari bapak itu kemarin nggak? Ada materi pembelajaran. Salah kan itu? Ya, ini Untuk dimensi ini artinya kan pelajaran. ya ada materi pembelajaran seperti konsep utama, terus contoh pembelajaran misalnya tadi yang kita jelaskan, kalau misalnya hari ini kita bakal ngambil materi pelajaran IPA dengan IPA gitu di kelas misalnya di kelas KCB itu kita ada pembelajaran tentang panca indera. Jadi itu materinya nanti di bab berapa, terus apa temanya gitu, itu dijelaskan juga di dalam belajar. Terus ada ada yang itu jadi yang untuk apa namanya untuk model itu tuh Aku lupa udah model itu masih dipraktekin
pedagogis. Iya, praktek Ya. pedagogis. Nah, nanti di praktek pedagogisnya baru dibikin modelnya. Kalian Ya. yang lebih ngerti tentang model sih. Kayak punya kita pakai apa? Biasanya yang sering dipakai itu pakai BL BL, Discovery, paling sering Discovery. Iya, paling sering Discovery. Ada juga PJBL, cuman susah karena butuh waktu. Iya, panjang langkah-langkahnya tuh lebih panjang. Terus ada juga metode, strateginya ada strateginya itu cara guru menyampaikan itu sebenarnya masing-masing gitu. Nah, model, strategi, apa lagi? Oh iya, teknik, metode itu ada kayak tanya jawab, diskusi kelompok, terus ya seperti itu. Terus yang ketiga ada kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran itu dibagi jadi 3. Ada pendahuluan, kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti kalau sekarang ada yang namanya Yang itu tidak. apa sih? Udah. Mengaplikasi, merefleksi dulu, merefleksi di bawah akhir lah. Iya. Memahami, mengaplikasi, Ya, merefleksi. mengaplikasi terus merefleksi itu di kegiatan tengahnya. Terus di kegiatan inti, terus yang terakhir baru penutup ya. Nah, di dalam pengalaman belajar atau pembelajaran ini juga tertera kita tuh harus memasukkan yang namanya joyful, meaningful atau meaningful atau meaningful. Jadi kayak kita tahu gitu apa yang mau terus juga ada penutup tadi kan. Penutup tuh ada refleksi. Jadi kayak refleksinya tuh kayak guru tuh memberikan refleksi kepada siswa. Contohnya kayak hari ini kita belajar apa yang kita ketahui, dapat yang dapat disimpulkan dari terus ada yang bawah sekali ada asesmen student. Kalau sekarang tuh namanya ada asesmen of learning, sama mass learning yang kalau dulu ada formatif. Nah, kalau sebenarnya kalau sekarang formatif itu masih ada, cuman jenis apa namanya kayak yang learning itu bukan itu namanya. Kayak terus ada langkah penyusunan. Nah, ini langkah penyusunan seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah penyusunan itu dimulai dari menganalisis capaian pembelajaran atau ATP. Kalian mau teruskan? Ini Yang mana lagi? Yang sumber kan? iya, beda lagi. Langkahnya yang jelas. Baru nanti ke integrasi. Kalau kalian nambahnya langkah itu boleh. Soalnya aku mungkin itu kan sudah kita tahu. Kalau ini kan lebih kompleks kita juga. Penerimaan itu perlu dijelaskan. Iya, Kalau ada yang kurang dijelaskan. Iya. Soalnya tadi aku tuh udah nengok di sini. Benar-benar maksudnya kayak sesuai yang kita pelajari selama ini, yang sepemahaman ya, bagaimana tidak kalau itu atau sebenarnya. Nah, terus ada juga langkah penyusunan modul ajar atau RPP tadi. Langkah penyusunan itu dimulai dari analisis
pembelajaran ini harus mendukung pembelajaran dan juga harus menarik dan kontekstual. Nah, jadi kan selanjutnya sumber itu ya? Belum. Sumber tadi kan kita jelaskan ya kan. Nah, sumbernya itu sumber belajar itu kan seperti yang kita ketahui tidak hanya dari buku kan. Bisa itu seperti kayak lingkungan sekitar kita, misalnya kayak di rumah atau sekolah ataupun contoh lainnya itu bahasa dimanapun itu itulah. Terus media bisa juga dari media digital seperti yang kita ketahui, bisa dari video yang ada di YouTube, aplikasi pembelajaran yang sudah banyak ya. Dan juga ada narasumber. Narasumber itu seperti kayak guru, orang tua, ataupun tokoh masyarakat, bahkan teman kita sendiri pun itu bisa menjadi sumber belajar kita. Dan juga pengalaman langsung siswa tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu kita ke integrasi literasi dan numerisasi. Nah, di mana itu adalah bagian penting yang ada di kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada literasi, yang dimana kemampuannya itu adalah kemampuan membaca, memahami, menulis, mengolah informasi. Nah, contohnya itu seperti kita membaca teks cerita, lalu kita mencari ide pokoknya, ataupun kita menulis ringkasannya, lalu kita mendiskusikannya itu. Nah, terus konsepnya itu integrasi literasi dan numerasi itu berarti menggabungkan kayak gitu kemampuan membaca dan memahami informasi dengan kemampuan menggunakan angka dalam satu kegiatan pembelajaran, yang dimana artinya itu literasi dan numerasi itu tidak diajarkan secara terpisah melainkan digabungkan, tetapi dimasukkan ke dalam aktivitas belajar yang sama. Nah, tujuannya itu agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan juga lebih dekat dengan kehidupan nyata. Nah, tadi kan udah aku bacakan yang aku itu kan pengertian literasi ya. Nah, kalau numerasi itu kemampuan menggunakan angka, konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, numerasi itu tidak hanya tentang berhitung, tetapi juga itu seperti memahami data atau membaca tabel atau grafik, menyelesaikan masalah kontekstual, dan mengambil keputusan berdasarkan angka. Nah, dengan kata lain, kalau numerasi ini itu membantu siswa itu untuk berpikir secara logis dan sistematis. Nah, selanjutnya ada tujuan dari integrasi literasi dan numerasi itu, yang dimana beberapa tujuan itu yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, yang kedua itu membantu siswa memahami informasi secara lebih mendalam. Yang ketiga melatih siswa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat membiasakan siswa menggunakan logika dan analisis. Dan yang kelima menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan tidak teori. Saya mulai. Oke, nah di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang literasi dan numerasi tersebut yang dijelaskan dari Nah, berikut ini merupakan contoh dari literasi. Nah, contoh yang pertama itu temanya jual beli, di mana siswa membaca teks tentang kegiatan di pasar. Nah, tentunya di kegiatan pasar itu kan ada yang namanya jual beli, ada yang membeli, ada yang menjual, ada tawar menawar. Nah, kemudian siswa menentukan ide pokok, terus menjawab pertanyaan. Nah, kemudian itu literasi. Nah, kalau numerasinya itu menghitung total belanja, kemudian dia menghitung kembalian, kemudian membandingkan harga barang. Nah, mungkin membandingkan harga barang itu seperti kayak di toko sebelah segini, terus kemudian di toko di sini segini. Nah, mungkin murid bisa membandingkan di mana yang lebih murah. Nah, kemudian contoh yang kedua itu membaca grafik. Siswa diberikan grafik jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, untuk kegiatan literasinya itu pertama dia memahami informasi dari grafik. Memahaminya bagaimana, seperti mungkin di grafik itu di bulan Agustus lebih banyak pengunjungnya daripada di bulan Juli, atau di bulan Juni lebih banyak pengunjungnya daripada bulan Mei. Nah, kemudian untuk numerasi
membaca jadwal kegiatan harian seperti mungkin melihat apa sih, mata pelajaran, kemudian numerasi itu menghitung durasi waktu mata pelajarannya. Nah, kemudian cara mengintegrasikan dalam modul ajar. Nah, tentunya guru dapat mengintegrasikan literasi dan numerasi ini dengan cara yang pertama menggunakan teks atau bacaan dalam pembelajaran. Kedua, menyisipkan soal berbasis kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Ya karena ya gitu. Nah, ketiga, menggunakan data seperti tabel, grafik atau angka. Yang keempat, memberikan tugas yang menggabungkan membaca dan berhitung. Yang kelima, mengaitkan materi dengan konteks nyata. Nah, mungkin dengan mengaitkan materi dengan konteks nyata mungkin bisa menggarisbawahi bahwa ini tuh pendekatan deep learning. Nah, kemudian manfaat integrasi literasi numerasi, yaitu manfaatnya antara lain yang pertama, siswa lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian siswa siap menghadapi permasalahan nyata. Nah, kesimpulan dari literasi dan numerasi yang dijelaskan oleh Ibrahim tadi dan saya, yaitu integrasi literasi dan numerasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan kemampuan memahami informasi dengan kemampuan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan integrasi ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga penerapan nyata yang bermanfaat bagi siswa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, Mana perlu kita lagi? 4 menit baru ya. 34 sih. 4 ya. Penerapan itu. Itu akhirnya kita 50 menit ya. Oh, tadi kan mana Lin? Cara integrasi literasi pemerintah dalam modul ajarnya. Ya. Coba ya. Integrasi ini tuh dapat dilakukan dari berbagai pelajaran. Nah, pada tujuan pelajaran, tujuan dapat membuat unsur literasi dan numerisasi sekaligus. Sebenarnya tadi itu mampu membaca teks informasi sederhana dan menemukan data penelitian. Itu sudah bermuat tentang literasi. Terus bisa jadi mampu mengolah data sederhana ke dalam tabel. Itu udah masuk ke numerisasi, numerasi. Terus pada kegiatan pendahuluan, nah itu bisa mulai dengan teks pendek, gambar, cerita atau masalah sederhana. Nah, itu melatih siswa tuh untuk membaca, memahami konteks. Nah, contohnya tuh guru bisa menampilkan cerita tentang belajar di pasar, lalu siswa meminta menambah informasi penting yang ada dipelajari. Nah, ini tuh termasuk ke dalam literasi. Terus pada kegiatan ini ya tentunya ini yang lebih banyak karena pada kegiatan itu tuh paling lama dalam pembelajaran. Ini adalah bagian paling kuat untuk integrasi atau mengimplementasikan tentang literasi dan numerisasi. Guru itu dapat contohnya itu yang memberikan teks
lalu meminta siswa menjawab pertanyaan, ini termasuk literasi. Terus menyajikan data dalam tabel, lalu meminta siswa menafsirkannya, ini juga bisa masuk ke numerasi atau literasi juga. Terus juga ada memberi soal cerita, lalu meminta siswa menghitung. Nah ini ikut antara literasi dan numerisasi. Terus numerasi, terus ada mengajak siswa membuat diagram sederhana dari hasil pengamatan tadi. Nah, ini juga termasuk numerisasi. Nah terus ada nih contoh pada tema makanan sehat. Nah siswa itu kita suruh membaca tentang kandungan gizi. Nah dari itu kita juga bisa menerapkan tentang literasi, terus mencatat jumlah makanan yang dikonsumsi itu ke numerasi. Terus siswa tuh menghitung frekuensi konsumsi buah dan dalam seminggu, itu numerasi. Terus siswa menyajikan data dalam bentuk tabel, itu bisa itu include keduanya gitu kan. Pada kegiatan penuntut tuh guru tuh dapat meminta siswa menuliskan refleksi singkat atau menyebutkan data penting yang mereka temukan. Ini membentuk kemampuan literasi sekaligus melatih materi. Nah contoh integrasi sederhananya tuh misalnya dalam pembelajaran kelas 4 dengan tema pertumbuhan tanaman. Yang pertama tuh siswa tuh kita bisa suruh membaca tentang teks cara merawat tanaman. Nah terus juga siswa bisa menjawab pertanyaan isi dari teks. Siswa mengamati tinggi tanaman selama 5 hari, terus mencatat hasil pengukuran dalam tabel. Nah siswa bisa membandingkan pertumbuhan tanaman. Siswa menyimpulkan hasil pengamatan dalam kalimat sederhana. Nah ini nih kalau nggak salah kalau yang kayak gini tuh namanya terus jangan ya. Dan contoh ini siswa tidak hanya membaca tetapi juga mengukur, mencatat, membandingkan dan juga menyimpulkan. Ini adalah bentuk integrasi literasi numerasi yang bermakna. Terus ada prinsip penyusunan yang baik. Nah agar modul ajar atau RPP itu berkualitas, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama ada sesuai dengan tujuan pelajarannya, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, realistis dengan waktu dan sarana yang tersedia, terus menggunakan aktivitas yang aktif dan bermakna. Terus mengintegrasikan literasi numerasi secara alami, terus memberikan ruang diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Terus modul aja RPP yang baik bukan yang paling tebal, tetapi yang paling fungsional atau yang paling mudah diterapkan. Guru perlu menyesuaikan isi perangkat dengan kondisi kelas agar pembelajaran benar-benar efektif. Tadi kita udah jalan sampai berapa ya? Terus ya? Ini kan kita udah menjelaskan manfaatnya tadi. Itu udah dibacakan. Pak Sarul. Jadi manfaat integrasi literasi numerasi ini itu antara lain siswa itu menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, siswa juga lebih mudah memahami materi yang diberikan guru. Juga ini melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau berpikir kritis. Nah terus pembelajaran kan menjadi lebih menarik dan juga tidak monoton. Serta siswa siap menghadapi permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi integrasi literasi dan numerasi ini itu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan kemampuan memahami informasi dengan kemampuan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Nah dengan adanya integrasi ini, pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga pada penerapan nyata yang sangat bermanfaat bagi siswa. Coba kalian cek.
kegiatan pembelajaran juga lebih aplikatif. Nah, contohnya kan seperti siswa belajar tentang jual beli. Nah, jadi membaca cerita itu termasuk literasi, menghitung uang itu numerasi. Nah, dengan begitu siswa merasa bahwa apa yang dipelajari berguna dalam kehidupan nyata. Nah, yang ketiga kan ada juga manfaat lainnya itu meningkatkan pemahaman materi. Nah, integrasi literasi dan numerasi itu membantu siswa memahami materi secara lebih utuh, lebih mendalam. Nah, literasi membantu memahami konsep, sedangkan numerasinya membantu memperjelas melalui data dan juga angka. Jadi siswa tidak hanya tahu apa, tetapi juga bagaimana dan mengapa dari sebuah dari pemahaman materi. Nah, terus manfaat lainnya itu melatih kemampuan dalam pemecahan masalah. Nah, manfaat berikut ini untuk melatih problem solving. Dalam pembelajaran terintegrasi, siswa dihadapkan pada masalah nyata. Nah, siswa harus membaca, memahami, dan juga mencari solusi. Nah, contohnya kan seperti masalah tentang penjualan uang. Nah, siswa itu membaca situasi. Jadi membaca itu termasuk literasi. Kalau menghitung itu literasi. Jadi literasinya siswa membaca situasi, numerasinya siswa menghitung solusinya. Nah, ini melatih siswa untuk berpikir lebih logis dan juga mengambil keputusan. Terus manfaat lainnya meningkatkan keaktifan siswa. Nah, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan juga tidak menakut lagi. Nah, karena siswa itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga membaca, diskusi serta berhitung. Nah, dalam modul ajar kegiatan seperti ini membuat siswa itu terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, terus mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi, integrasi literasi dan numerasi ini mendukung keterampilan abad 21 seperti critical thinking atau berpikir kritis, problem solving itu pemecahan masalah, dan juga komunikasi, collaboration atau kerjasama. Nah, ini sangat penting karena kan siswa tidak hanya disiapkan
siswa melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, modul ajar atau MVP merupakan rencana yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan dimana seperti yang sudah dijelaskan oleh Intan dan Rupiah tadi, di dalam itu terdapat tujuan, materi, kegiatan, asesmen, dan sumbernya. Nah, jadi di sini integrasi literasi dan numerasi itu mulai dirancang bukan saat mengajar saja, tetapi sejak tahap perencanaan. Nah, lalu dalam penyusunan modul ajar, tujuan pembelajaran harus mencerminkan kemampuan literasi dan numerasi. Contohnya itu, literasinya itu siswa mampu memahami isi teks, numerasinya siswa mampu menghitung dan menganalisis datanya. Nah, artinya sejak awal tujuan sudah mengarah pada pemahaman informasi dan juga penggunaan angka dalam konteks nyata. Nah, lalu materi yang dipilih itu harus memungkinkan integrasi literasi dan numerasi. Contohnya seperti kita teks bacaannya tentang kehidupan sehari-hari itu literasi, data atau angka dalam teks tersebut itu numerasi. Nah, selanjutnya ada bagian kegiatan pembelajaran adalah tempat utama integrasi terjadi. Nah, contohnya itu guru yang harus merancang aktivitas yang melibatkan membaca dan memahami informasi itu literasi, dan juga guru harus melibatkan perhitungan atau analisis angka numerasi. Nah, contohnya itu literasi itu memahami teks, numerasi menghitung total belanjaannya. Nah, jadi inti keterkaitannya itu integrasi literasi dan numerasi tidak berdiri sendiri, tetapi mereka dirancang dalam tujuan, dimasukkan dalam materi, diterapkan dalam kegiatan, dan diukur dalam asesmen. Nah, terus didukung oleh sumber belajar. Dengan kata lain, integrasi ini melekat di seluruh komponen modul ajar dan LPP. Nah, lalu apa sih dampaknya bagi pembelajaran? Nah, jika modul ajar itu disusun dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi, maka pembelajaran itu dapat menjadi lebih bermakna. Siswa itu dapat menjadi lebih aktif dan juga berpikir kritis. Nah, siswa itu mampu menghubungkan materi yang akan dipelajari itu dengan kehidupan nyatanya atau kehidupan nyata atau pengalaman yang telah terjadi. Nah, dan juga siswa itu tidak akan hanya murid itu tidak hanya pintar teori, tetapi juga mampu menerapkannya. Jadi kesimpulannya itu penyusunan modul atau RPP itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan literasi dan juga numerasi. Nah, integrasi ini harus dirancang sejak awal dalam setiap komponen pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Lanjut tuh, ada yang mau jelaskan? Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan sudah oleh Ibu. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah kaitan literasi dan numerasi dengan model pembelajaran. Nah, selain komponen utama, integrasi literasi dan numerasi juga sangat berkaitan dengan model pembelajaran yang dipilih guru. Contohnya di dalam model problem based learning, siswa membaca masalah. Nah, itu literasi. Nah, kemudian menyampaikan dengan perhitungan. Nah, itu kegiatan numerasinya. Kemudian jika di dalam model PJBL project based learning, siswa kegiatan literasinya itu siswa mencari informasi. Nah, kemudian mengolah datanya itu kegiatan numerasi. Nah, artinya model pembelajaran itu sangat menentukan apakah literasi dan numerasi bisa muncul secara alami dalam progres belajar. Nah, kemudian kaitannya literasi dan numerasi dengan aktivitas siswa. Nah, aktivitas siswa harus dirancang aktif karena integrasi terlihat ketika siswa membaca dan memahami informasi, kemudian menulis atau menyampaikan pendapat, kemudian menggunakan angka untuk menyelesaikan masalah. Jadi pembelajaran tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi siswa terlibat langsung, kemudian siswa berpikir dan menganalisis. Kemudian kaitannya dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Integrasi literasi dan numerasi akan lebih kuat jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
Nah, contohnya itu menghitung uang jajan, membaca jadwal kegiatan, menganalisis data sederhana di lingkungan sekitar. Nah, dalam penyusunan modul ajar, guru harus mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian kaitan literasi dan numerasi dengan diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam modul ajar, integrasi literasi dan numerasi juga harus memperhatikan siswa yang cepat memahami. Ada juga siswa yang masih membutuhkan bimbingan. Nah, contoh soal mudah untuk memahami soal mudahnya itu memahami teks sederhana. Nah, yang untuk soal sulitnya itu menganalisis data dalam teks. Dengan begitu, semua siswa tetap bisa belajar sesuai kemampuannya. Nah, kaitan dengan profil pelajar Pancasila, integrasi literasi dan numerasi juga mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila, seperti yang pertama, bernalar kritis. Yang kegiatannya itu menganalisis informasi dan data. Kemudian kegiatan mandirinya itu memahami dan menyelesaikan tugas sendiri. Kemudian untuk kegiatan kreatifnya itu mengolah informasi menjadi sesuatu yang baru. Jadi modul ajar tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membantu karakter siswa. Nah, kaitan dengan keterampilan abad 21 mungkin yang pertama critical thinking, berpikir kritis, kemudian communication atau komunikasi, collaboration atau kerjasama, creativity atau kreativitas. Contohnya diskusi kelompok, kegiatannya itu literasi dan mixing komunikasi. Untuk kegiatan diskusi kelompok. Nah, kegiatan analisis datanya itu numerasi dan berpikir kritis. Modul ajar yang baik harus mampu mengembangkan keterampilan ini. Jadi baiklah, secara keseluruhan literasi dan numerasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan modul ajar. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Diana, karena keduanya itu merupakan keterampilan dasar yang perlu dilatih melalui dari pembelajaran yang sempurna. Nah, modul ajar itu bukan hanya fungsi sebagai pedoman guru dalam mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kemampuan murid dalam membaca, tadi memahami informasi, mengolah data, berpikir kritis, dan juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penyusunannya modul ajar yang baik itu kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu perlu memuat tujuan pembelajaran yang jelas, terus langkah pembelajaran dari langkah kegiatan yang aktif, terus sumber belajarnya yang relevan, serta asesmen yang mampu mengukur kemampuan siswa secara utuh. Nah, pada bagian-bagian inilah literasi dan numerasi ini dapat diintegrasikan secara alami. Nah, literasi kan tampak melalui kegiatan membaca teks, memahami instruksi, dan juga menemukan informasi penting dan mengkomunikasikan hasil. Nah, sementara itu numerasi ini tampak melalui kegiatan menghitung, mengukur, dan juga membandingkan, serta menafsirkan tabel atau grafik dan menyelesaikan soal berbasis situasi sehari-hari. Nah, integrasi literasi dan numerasi dalam modul ajar ini membuat pembelajaran itu kan tadi sudah dijelaskan menjadi lebih bermakna. Nah, karena murid itu tidak hanya menerima materi secara pasif seperti yang dijelaskan Ibrahim tadi, tapi juga aktif menggunakan kemampuan dasar untuk memahami pelajaran. Jadi pembelajaran pun menjadi lebih kontekstual. Nah, karena murid diajarkan menghubungkan isi materi dengan kehidupan nyata di sekitarnya. Nah, hal ini sangat penting sekali, terutama di sekolah dasar. Sebab pada jenjang ini kan murid itu masih membutuhkan pengalaman belajar yang konkret, yang nyata dengan kehidupan sehari-hari, sederhana dan juga dekat dengan dunia mereka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa modul ajar yang dirancang dengan memperhatikan literasi dan numerasi itu akan lebih efektif dan juga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, selain membantu guru mengajar secara sistematis, modul ajar semacam ini juga berperan dalam membentuk kemampuan dasar siswa
tambahan dalam modul ajar, tetapi merupakan inti penting yang memperkuat kualitas pembelajaran. Dan deh, Apa sih? iya, jalan nggak? Iya. Yuk. Pas lah ada. Kami akhiri. Wih, banyak yang like. Itu, Kami akhiri salam diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.